Persiapan Dewi Persik menikah untuk ketiga kalinya, persiapan Sandra Dewi jelang kelahiran anak pertama, hingga kegiatan Ashanti yang turut andil memajukan pariwisata Indonesia hadir dalam Intense Update berikut ini. Delapan tahun menjanda, Dewi Persik yang pernah gagal membina rumah tangga bersama Saipul Jamil hingga Aldi Taher siap menikah untuk ketiga kalinya. Kali ini calon suami Dewi Persik tak lain adalah manajernya sendiri, Angga Wijaya, yang telah cukup lama dikabarkan menjalin kedekatan dengan sang biduan. Dari keterangan Kepala KUA Cilandak, surat numpang nikah Dewi Persik yang rencananya akan digelar di kampung halamannya di Sumbersari, Jember, Jawa Timur bahkan sudah didaftarkan sejak tanggal 30 Agustus 2017 lalu. Lantas, kapan sebenarnya pernikahan DP dan Angga Wijaya akan dilangsungkan? Mengapa DP masih enggan membuka kabar bahagia ini meski permohonan numpang nikah sudah didaftarkan hampir sebulan lalu? Gimana Mbak? Kapan aja. Mbak kapan ya Mbak? Bulan apa? Bulan apa Mbak? Bulan apa Mbak? Enggak, wawancara si tukang yang ngomong aja itu. Siapa tuh? Wawancara dia nggak tahu. Kamu kata siapa beritanya? Kata KUA. Udah dari KUA, ada surat Jadi mereka aja sudah wawancara. Udah wawancara Mami. Jadi mereka aja Mi, mau ayo lihat Mi, dulu. 5 menit aja. Udah Mi. Mau lihat dulu. Bulan apa Mi kira-kira Mi? Lihat mereka wawancara. Makasih ya. Mbak bulan apa Mbak? Mi di 30 Agustus 2017 di daftar surat ada orang laki-laki datang minta rekomendasi untuk atas nama Dewi Muria Agung. Dewi Muria Agung. Minta rekomendasi nikah, ditujukannya ke KUA Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Angga Wijaya. Nah, ini calonnya ini kayaknya. Jadi calonnya tinggal di Jakarta juga, cuman bukan di wilayah Cilandak. Untuk waktu dan tanggal di mana nikahnya, gedung apa saya nggak tahu. Ini kan paling nggak boleh ngelewatin 6 bulan itu. Dari kebahagiaan Dewi Persik yang akan segera melepas status janda, Intense Update berikutnya hadir dari Sandra Dewi yang kini aktif mengikuti olahraga Pilates sejak kehamilannya memasuki usia 5 bulan. Olahraga ini disebut Sandra Dewi sangat efektif menjaga staminanya di tengah kehamilan yang kian membesar. Kenapa saya memilih untuk Pilates saat kehamilan? Karena memang pas awal-awal belum terlalu buncit banget, belum gede banget perutnya, saya masih aman-aman aja. Cuma ketika masuk ke 5 bulan, itu kan perutnya udah mulai besar, kemudian berat badan juga bertambahnya banyak. Saya naik pesawat, di mobil, kalau misalnya ke Bandung gitu, itu udah berasa kok pegel ya, karena memang ininya makin berat, jadi ininya pegel. Maka saya pilih Pilates hamil. Untuk ibu hamil itu yang dikuras banyak sekali sama anaknya itu kalsium. Jadi tulang punggung belakang ini penting banget buat saya, makanya saya tetap menjaga olahraga dengan Pilates kehamilan. Sikap kepo Sandra Dewi dirasa wajar karena inilah kehamilan pertama baginya setelah menikah dengan Harvey Moise pada 8 November 2016 lalu. Bahkan Sandra Dewi yang baru-baru ini menjalani baby moon ke Australia secara khusus memberi begitu banyak perlengkapan untuk calon buah hatinya nanti. Tapi benarkah meski sudah mempersiapkan mental hingga segala kebutuhan anaknya kelak, Dewi Sandra masih belum yakin bisa melahirkan si jabang bayi yang disebutnya bertubuh besar secara normal. Kita sih udah kayaknya siap mental udah 90%. Kalau untuk barang-barang 80% sih. Oh itu memang khusus buat dia sih, kayak aku 8 box itu barang-barangnya dia semua.
Iya emang buat dia karena memang kita pengen dia punya barang yang lucu-lucu. Anak pertama lah Mbak, gimana sih masih norak-noraknya sebagai orang tua. Sementara itu Ashanty terus melebarkan sayap karirnya. Tak hanya di dunia tarik suara, Ashanty yang beberapa waktu lalu sempat digadang-gadang bakal maju di Pilkada Kota Malang juga merambah dunia bisnis. Tak tanggung-tanggung, Ashanty yang mempercayakan bisnis kepada Aurel serta ingin mengembangkan pariwisata tanah air lewat kulinernya mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata. Ya, terima kasih untuk Ashanty. Pertama udah jadi endorser waktu Jember Fashion Carnival. Dari tadi disandingkan dengan Pak Presiden yang juga endorser. Nah ini kita kerjasama, namanya co-branding dengan Kemenpar. Yang jalanin Aurel, jadi dia harus hadir gitu. Walaupun tanda tangannya harus tanda tangan, memang kan perusahaan aku kan gitu. Tapi orang harus ada gitu. Karena ini suatu kebanggaan dan aku melihat Kemenpar hari ini benar-benar mengutamakan sektor-sektor pariwisata, kuliner, dan berbagai macam itu untuk dikedepankan. Mulut aku tuh dia pokoknya. Jadi aku ngerasain apa-apa tuh aku nggak butuh lagi untuk, kalau orang aku masih takut, aduh nih sama nggak ya. Jadi kalau misalnya aku ada masalah, Kak berangkat ke Malang, coba cek deh rasanya, gini gitu. Dan dia udah tahu. Kayak dari belajar mulai dari bahannya, terus cara pembuatan segala macam, kan emang aku kan sekolah masak juga, jadi udah tahu gimana gitu. Jadi nggak perlu, maksudnya kan kalau orang lain kan belum tentu bisa sama kita gitu. Alhamdulillah aku sama Bunda tuh aneh sama. Mulut kita, jadi kita makanan yang gak enak tuh pasti buat dia gak enak juga. Tahu. Ya dari 100% hanya 10% perbedaan ya. Dua pekan setelah kembali ke rumah pasca operasi katarak di kedua matanya, seperti apa perkembangan bayi Gibran anak kedua Astri Welas? Bagaimana pula kesedihan bintang film Joanna Alexandra yang harus bolak-balik ke rumah sakit karena anak keempatnya mengalami kelainan kaki hingga harus menggunakan gips dan sepatu khusus untuk anak-anak CTF. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Inilah kisah perjuangan dua ibu, Astri Welas dan Joanna Alexandra, untuk kesembuhan buah hati mereka. 2 pekan pasca menjalani operasi katarak, seperti apa perkembangan terkini anak kedua dari Astri Welas? Bagaimana pula getir hati Joanna Alexandra berjuang demi kesembuhan baby Zio yang lahir prematur dan sempat menggunakan gips dan juga sepatu khusus untuk anak-anak penderita CTEV.